Selamat pagi, adik-adik mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado. Pada pagi hari ini kita telah memasuki pertemuan yang kedua. Dan seperti adik-adik telah ketahui bahwa pada pertemuan yang pertama telah Ibu sampaikan bahwa mata kuliah ini yaitu mata kuliah rehabilitasi anak tunadaksa diampu oleh dua dosen, yaitu Bapak Usman Duyo dan Ibu sendiri Tirsa Reni Undap. Adapun mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Dan seperti yang sudah Ibu jelaskan pada minggu yang lalu, bahwa mata kuliah rehabilitasi anak tunadaksa ini memiliki deskripsi mata kuliah, yaitu merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dipelajari oleh mahasiswa program studi pendidikan khusus untuk membekali kompetensi pedagogik dan profesional mahasiswa dalam menghadapi tugas-tugas penyelenggaraan pendidikan anak tunadaksa, baik secara formal maupun non-formal. Nah, adik-adik, minggu yang lalu pada pertemuan kita yang pertama, Ibu telah memberikan apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ini di mata kuliah rehabilitasi anak tunadaksa, yaitu antara lain landasan penyelenggaraan rehabilitasi dan perkembangan rehabilitasi anak tunadaksa, pengertian dan pembagian anak tunadaksa yang merupakan hakikat dari anak tunadaksa, kemudian perkembangan kognitif, emosi, bahasa, dan motorik anak tunadaksa, penyesuaian diri anak tunadaksa, layanan pendidikan anak tunadaksa, pendekatan dan metode-metode pengajaran anak tunadaksa, pendidikan inklusi bagi anak tunadaksa, pembinaan anak tunadaksa, dan evaluasi pendidikan anak tunadaksa. Nah, untuk pertemuan kali ini, pada pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian dan pembagian anak tunadaksa yang merupakan bagian dari hakikat anak tunadaksa. Nah, hakikat anak tunadaksa yaitu kita awali dengan apa itu anak tunadaksa. Nah, berdasarkan pengertiannya, anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat geraknya. Dalam hal ini, alat gerak itu adalah terdiri dari tulang, sendi, dan otot, di mana otot merupakan penggerak daripada tulang itu sendiri. Nah, akibat adanya kelainan dan cacat yang menetap pada alat gerak ini, sehingga anak tunadaksa memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Itu adalah pengertian dari tunadaksa. Adik-adik, mahasiswa sekalian, jangan lupa ya untuk pengertiannya. Oke, kemudian kita masuk kepada apa itu ciri-ciri anak tunadaksa. Seperti apa sih anak-anak tunadaksa? Kenapa ini kalian perlu ketahui? Karena pada program studi pendidikan khusus ini, adik-adik nanti akan berkecimpung di dunia dengan anak-anak yang mengalami disabilitas atau ketunaan. Nah, bermacam-macam ketunaan, salah satunya adalah anak dengan tunadaksa. Nah, apa saja ciri-ciri anak tunadaksa? Nah, yang pertama itu tentu saja dia memiliki anggota gerak tubuh yang kaku, lemah, lumpuh, kesulitan dalam gerakan. Dalam hal ini, gerakannya tidak sempurna, tidak lentur,
ataupun tidak terkendali. Kemudian yang jelas adalah terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau bahkan lebih kecil dari normal. Dan terdapat cacat pada alat geraknya. Contohnya, jari tangannya kaku dan tidak dapat menggenggam. Dan dia akan, contoh yang lain adalah kesulitan pada saat berdiri, kemudian pada saat dia berjalan, ataupun pada saat anak tunadaksa ini duduk. Dan akan menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal, bahkan ada yang hiperaktif, atau apa itu hiperaktif? Dia itu tidak tenang. Jadi dia selalu gelisah, ya. Oke, slide berikutnya. Ibu akan membahas tentang klasifikasi anak tunadaksa. Tapi sebelum Ibu lebih jauh, Ibu berharap bahwa adik-adik sudah memahami apa itu pengertian anak tunadaksa dan kemudian tadi ciri-cirinya, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada klasifikasi anak tunadaksa. Ada beberapa klasifikasi anak tunadaksa, yaitu kelainan pada sistem cerebral. Apa itu cerebral? Nah, kalian sudah kuliah anatomi fisiologi genetika kan pada semester-semester awal. Nah, kalian masih ingat apa itu cerebral? Ibu akan ingatkan kembali, ya. Jadi cerebral itu adalah di otak, ya. Otak dalam hal ini adalah terbagi dua, ya, otak besar dan otak kecil. Nah, kalian masih ingat cerebral itu terbagi dua, yaitu cerebrum dan cerebellum, ya. Nah, untuk kali ini pada klasifikasi anak tunadaksa, dia ada yang kelainannya itu pada sistem cerebral atau dikatakan cerebral system disorder. Nah, Ibu bagi yang pertama yaitu penggolongan menurut derajat kecacatan. Nah, ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan ringan, yaitu mereka yang dapat berjalan tanpa menggunakan alat, sehingga dia dapat menolong dirinya sendiri dalam aktivitas hidup sehari-hari atau activity of daily living, sehingga dia akan hidup berdampingan secara normal dengan anak-anak lainnya. Walaupun dia cacat, tetapi tidak mengganggu kehidupan dan pendidikannya, atau yang kita kenal dengan anak ini tidak memiliki handicap. Ya, kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang sedang. Nah, pada golongan ini anak-anak tunadaksa memerlukan treatment atau latihan khusus untuk berbicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri. Nah, golongan sedang ini memerlukan alat-alat khusus untuk membantu gerakannya. Contohnya apa, adik-adik? Seperti brace, ya. Brace itu alat bantu, ya. Nah, untuk menyangga kaki, kalau adik-adik pernah lihat, itu ada yang namanya AVO, ataupun namanya KAVO, itu singkatan, ya adik-adik, ya. AVO itu singkatan dari ankle foot orthosis. Nah, itu penyangga yang dimulai dari pergelangan kaki. Nah, kalau KAVO itu adalah knee ankle foot orthosis. Jadi penyangganya sudah dimulai dari dia punya lutut. Nah, kemudian ada lagi yang namanya HKAVO. Itu semakin tinggi, ya. Itu berarti dia mulai dari pinggulnya, dari hip, ya. Hip, knee, ankle orthosis. Nah, itu contoh-contoh brace. Nah, kemudian ada juga yang hanya memerlukan krek. Apa itu krek? Adik-adik tentu pernah lihat, ya. Itu adalah merupakan tongkat penyangga yang digunakan sebagai penopang ketika anak-anak atau seseorang membutuhkannya dalam berjalan. Itu yang ditaruh di di bawah dari bahu atau yang diapit di ketiak, ya. Itu yang namanya krek, kalau adik-adik ingat, ya. Oke. Kemudian golongan yang berat yaitu anak cerebral palsy. Golongan ini membutuhkan perawatan dalam
ambulasi. Apa itu ambulasi? Nah, ambulasi itu artinya berpindah tempat ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian dia memerlukan perawatan juga dalam hal bicara dan menolong dirinya sendiri. Jadi dia sangat tergantung. Nah, jadi mereka tidak dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. Istilah tadi yang Ibu sampaikan tentang handicap, berarti anak-anak ini selain disable, dia juga handicap ya, karena dia tidak mampu untuk hidup secara mandiri di tengah-tengah masyarakat. Oke, slide yang berikut. Nah, penggolongan menurut topografi itu ada beberapa ya adik-adik. Yang pertama adalah monoplegi. Sesuai namanya, mono berarti satu ya, di mana hanya ada satu anggota gerak yang lumpuh. Misalkan kakinya yang kiri yang lumpuh, sedangkan kaki kanan dan kedua tangannya itu normal. Atau bisa juga kaki kanannya lumpuh, kaki kiri dan kedua anggota gerak atas itu normal ya. Kemudian yang kedua, dari pembagian menurut topografi ada yang namanya hemiplegi. Hemi itu berarti setengah adik-adik ya, di mana dia akan lumpuh anggota gerak atas dan bawah pada sisi yang sama. Misalnya tangan kanan dan kaki kanan, atau pada tangan kiri dan kaki kiri ya. Tidak mungkin dia tangan kanan kaki kiri atau tangan kiri kaki kanan. Yang pasti hemiplegi itu adalah kelumpuhan pada sisi yang sama. Oke, sampai di sini jelas ya adik-adik ya. Ibu lanjut. Kemudian ada yang namanya paraplegi. Nah, para itu artinya lumpuh pada kedua tungkai bawah atau lumpuh pada kaki ya. Oke. Nah, kemudian yang berikut adalah diplegi. Diplegi itu artinya ada kelumpuhan kedua tangan, apakah kanan dan kiri atau kedua kakinya ya, yang namanya tadi paraplegi ya. Untuk diplegi itu khususnya di tangan. Oke adik-adik, lanjut. Yang berikut adalah triplegi. Sesuai namanya tri berarti ada 3 ya. Nah, 3 anggota gerak mengalami kelumpuhan, misalnya tangan kanan dan kedua kaki, kiri dan kanannya lumpuh, atau tangan kiri dan kedua kakinya lumpuh. Nah, yang terakhir ada yang namanya kuadriplegi ya, sesuai namanya quadriped ya, 4 adik-adik ya, di mana anak tunadaksa pada penggolongan ini dia akan mengalami kelumpuhan pada seluruh anggota geraknya, sehingga mereka akan cacat pada kedua tangan dan kedua kaki. Nah, ada nama lain dari kuadriplegi, yaitu disebut dengan tetraplegi. Oke, kita lanjut pada slide berikut. Nah, penggolongan berikut adalah penggolongan menurut fisiologi. Tipe ini ada bermacam-macam ya, yaitu spastik, yaitu ditandai dengan adanya gejala kaku atau kekejangan pada sebagian ataupun seluruh otot tubuhnya. Nah, dalam keadaan emosional, jadi ketika anak ini mengalami emosi, dia punya kaku atau kejang akan semakin bertambah. Nah, sebaliknya pada saat anak ini tenang, dia tidak emosional, dia tidak dalam keadaan stres, gejala kaku dan kejang ini akan berkurang ya. Oke, itu pada tipe spastisitas. Kemudian tipe yang berikut adalah tipe atetoid. Nah, tipe ini tidak terdapat kekejangan atau kekakuan pada otot. Ototnya dapat digerakkan dengan mudah ya. Apa ciri khas pada tipe ini? Yaitu pada sistem gerakannya, di mana gerakannya ini terjadi di luar kontrol, semuanya di luar kontrol. Nah, yaitu tidak adanya kontrol dalam gerakan dan tidak ada koordinasi gerak. Ya, jadi gerakannya itu tidak beraturan ya, dan di luar dia punya kemauan. Oke.
Tipe yang berikut adalah tipe ataksia, ya. Nah, sesuai namanya, ataksia ini berarti kehilangan keseimbangan. Seolah-olah atau seakan-akan dia kehilangan keseimbangan. Kekakuan tidak tampak, tapi bisa dia mengalami kaku pada saat dia berusaha untuk berdiri ataupun memulai berjalan. Nah, gangguan utama pada tipe ini terletak pada sistem koordinasi dan pusat keseimbangan pada otak. Adik-adik, kalau masih ingat, di mana pusat koordinasi dan keseimbangan? Di cerebellum kah atau di cerebellum? Nah, kalau kita mengingat kembali, itu berada pada otak kecil atau cerebellum, ya. Oke, kita pindah ke slide berikut. Nah, yang berikutnya adalah tremor. Tremor itu artinya gemetar, ya adik-adik. Kalau adik-adik pernah lihat orang-orang dengan Parkinson, nah ini seperti itu ya. Jadi dia ada tremor, yaitu tampak jelas adanya gerakan-gerakan kecil dan terus-menerus yang berlangsung, yang berbentuk seperti getaran-getaran, adik-adik. Jadi bentuknya seperti begini ya. Itu ada pada salah satu tipe dengan anak tunadaksa ya. Kemudian tipe yang rigid ya. Tipe ini dia kaku sekali, ototnya sangat kaku, tapi tidak seperti spastik, di mana pada tipe rigid ini gerakannya tampak tidak ada keluasan. Sama sekali tidak luas ya. Sehingga gerakan mekanik yang lebih nampak terjadi. Oke. Dan tipe yang terakhir yaitu adalah tipe campuran atau mix ya, gabungan ya. Di mana tipe ini seorang anak tunadaksa akan menunjukkan dua jenis atau lebih dari gejala ketunaan. Contohnya pada cerebral palsy, sehingga akibatnya akan lebih berat bila dibandingkan dengan anak yang hanya memiliki satu jenis atau satu tipe kecacatan pada anak tunadaksa. Oke, sampai di sini kuliah Ibu. Apakah sudah bisa dipahami ya? Ibu harapkan adik-adik bisa mengikuti kuliah Ibu ya. Ibu lanjut ya. Oke, yang keempat adalah kelainan pada sistem otot dan rangka, yaitu contohnya poliomielitis. Adik-adik pernah ingat polio, di mana penderita ini akan mengalami kelumpuhan otot, sehingga otot-ototnya akan mengecil dan tenaga di ototnya itu melemah. Ini diakibatkan karena ada infeksi atau peradangan dari virus polio yang menyerang sumsum tulang belakang, kornu anterior ya, sumsum tulang belakang pada anak dengan usia-usia muda ya, anak usia 2 sampai 6 tahun. Ini dapat menjadi anak tunadaksa ya, di mana kakinya dia lemah ya. Oke, kemudian tipe yang berikut adalah muscle dystrophy. Ada musculus dystropia, muscle itu otot, musculus itu otot ya, di mana anak mengalami kelumpuhan pada fungsi ototnya, di mana semakin hari dia akan semakin lemah, semakin parah. Nah, kondisi ini kelumpuhannya itu bersifat simetris, artinya pada satu sisi ya, yaitu pada kedua tangan atau kedua kaki, atau bisa dua-duanya, kedua tangan dan kedua kakinya. Oke, tergantung tipenya. Oke. Ya, berikut adalah penyebab atau etiologi. Jadi, kenapa sih anak ini bisa menjadi anak tunadaksa? Nah, ternyata dia terbagi 3 ya. Jadi sebelum lahir atau prenatal ya, sebelum dia lahir, karena pada saat ibu mengandung, ibu menderita infeksi ya. Kemudian ada kelainan pada kandungan ibu. Kemudian kandungannya ini mengalami radiasi. Contohnya, ibu harus di X-ray, harus difoto pada saat hamil ya. Kemudian saat mengandung bisa ibu mengalami trauma atau kecelakaan. Oke. Nah, yang kedua penyebabnya adalah pada saat kelahiran atau natal. Nah, penyebab itu antara lain
proses kelahiran yang terlalu ramah, atau proses kelahiran yang mengalami kesulitan. Contohnya, bayi besar ya, sehingga anak-anak ini akan mengalami apa yang namanya distosia bahu. Dia sulit untuk lahir kalau bahunya terjepit ya. Nah, atau juga adanya pemakaian obat-obat bius yang telah melebihi ketentuan. Obat bius anestesia ini yang Ibu maksudkan di slide ini ya. Kemudian setelah proses kelahiran atau postnatal ya. Nah, ini penyebab anak-anak itu menjadi tunadaksa antara lain karena dia kecelakaan ya. Kemudian ada penyakit ya, mengalami infeksi, kemudian dia trauma juga, dalam hal ini terbentur ataupun jatuh, seperti itu adik-adik. Oke, sampai di sini kuliah kita pada pagi hari ini, dan Ibu ingin selipkan kuis untuk kalian. Nah, seperti Ibu sudah jelaskan di awal, apa itu anak tunadaksa, itu yang menjadi kuis kalian nomor 1 ya, jadi pengertian anak tunadaksa. Itu tolong kalian jelaskan minggu depan ya. Kemudian yang kedua, Ibu ingin kalian mengetahui pembagian anak tunadaksa atau klasifikasi anak tunadaksa. Itu kuis kalian yang kedua. Dan kuis yang nomor 3 adalah apa itu penyebab atau etiologi sehingga anak-anak ini menjadi anak tunadaksa. Oke, sampai di sini dulu kita punya kuliah pada pertemuan yang kedua ini. Ibu harapkan adik-adik tetap semangat di masa pandemi ini, walaupun kuliah kita masih dalam bentuk daring ya, tapi tetap untuk rajin kuliah dan mengerjakan tugas-tugas, baik itu tugas mandiri maupun tugas terstruktur. Nah, akhir kata Ibu sampaikan salam sehat, tetap semangat, sampai kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua untuk mata kuliah yang sama. Maksud Ibu di pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah yang sama, yaitu rehabilitasi anak tunadaksa. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Ibu, stop share ya. Oke.